Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Ami Pramyana. Hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah akuntansi biaya. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang akuntansi biaya dan juga akuntansi manajemen. Nah, untuk melihat video saya selanjutnya, jangan lupa untuk melakukan subscribe ya, agar bisa tahu penjelasan materi untuk mata kuliah akuntansi biaya selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan. Pengertian akuntansi. Ketika di semester awal pasti kita pernah mendengar apa sih yang dimaksud dengan akuntansi itu. Ya, kalau kita pasti bisa menyebutkan bahwa akuntansi itu pasti mencatat, menulis gitu ya. Kemudian identifikasi atau menggolongkan, kemudian dicatat dalam bentuk laporan keuangan. Oke, sebelum kita membahas tentang akuntansi lebih lanjut, kita bahas dulu apa sih yang tersirat ketika kita menggambarkan sosok akuntansi itu sendiri. Ya, ketika kita membahas tentang akuntansi adalah seni mencatat. Apa yang kita catat? Berarti sebelum kita melakukan pencatatan, harusnya kita bisa melakukan, harus ada sesuatu yang kita lakukan ya. Nah, apa yang dicatat? Berarti sebelum kita mencatat, maka kita harus perlu mengumpulkan bukti transaksi ya. Dari pengumpulan bukti transaksi baru kita melakukan pengelompokan, atau mungkin kita mencatat dulu. Ketika kita mencatat baru kita menggolongkan transaksi-transaksi tersebut ke dalam biaya dan juga pendapatan. Manakah yang masuk dalam biaya-biaya, jenis-jenis biayanya sesuai dengan chart of account-nya, dan juga pendapatan-pendapatan sesuai dengan chart of account-nya ya. Ketika sudah digolongkan, diiktisarkan transaksi tersebut, nah maka akan menjadi sebentuk sebuah laporan keuangan yang nantinya akan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara umum, akuntansi bisa dilihat di sini bahwa akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan dan mengiktisarkan transaksi dan peristiwa paling tidak sebagian bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dalam satu satuan uang serta menginterpretasikan hasil-hasilnya. Kemudian, akuntansi sebagai konsep informasi maupun sebagai konsep sistem informasi, di mana akuntansi merupakan kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan ya, pasti bersifat keuangan, sebagai sistem informasi akuntansi yang merupakan proses menjalin sumber informasi, saluran komunikasi dan perangkat penerimaan, sehingga kita tahu bahwa akuntansi merupakan seni. Seni itu adalah sesuatu yang indah, pencatatannya kita harus rapi dan benar. Akuntansi adalah ilmu, sehingga akuntansi harus terus dipelajari agar ilmu yang ada dalam akuntansi itu terus berkembang. Kita ketahui bahwa saat ini perkembangan ilmu dari akuntansi sudah sangat menambah sekali, mulai dari ada Human Resource Accounting atau HRA, kemudian environmental dari accounting atau akuntansi lingkungan, dan masih banyak lagi. Ada juga akuntansi keperilakuannya. Oke, dan akuntansi merupakan sistem informasi yang di dalamnya menyangkut pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran transaksi yang bersifat keuangan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Ingat ya, bahwa akuntansi pasti disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Oke, kita lihat dulu perbedaan konsep antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ya. Secara garis besar, akuntansi dapat menjadi dua kelompok, yaitu akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Apa perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen? Sama-sama mencatat ya di sini, sama-sama menghasilkan informasi ya, terutama untuk berbagai jenjang organisasi dan manajer yang membutuhkan. Nah, perbedaan karakteristik dan pemakaian informasinya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai perbedaan karakteristik, di mana informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan mencakup perusahaan secara keseluruhan.
Berorientasi masa lalu mempunyai rentang waktu yang kurang fleksibel, dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim, ringkas, teliti, sama sekali tidak menyangkut aspek perilaku manusia dalam organisasi, dan bersumber pada ilmu ekonomi. Nah, ketika kita melihat konsep akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen di sini, maka kita akan melihat bahwasannya akuntansi keuangan tersebut menyajikan laporan keuangan, ya, disajikan dalam bentuk laporan keuangan bersifat atau berorientasi kepada masa lalu. Sedangkan akuntansi manajemen yang dihasilkan adalah keputusan para pihak manajer yang berorientasi kepada masa depan. Itulah perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oke, kita melihat lagi lebih lanjut akuntansi konsep dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan merupakan proses mencatat, menggolongkan, meringkas transaksi keuangan perusahaan dan kemudian menafsirkan dalam bentuk laporan keuangan, di mana tujuannya adalah menyajikan laporan keuangan unit usaha. Sedangkan konsep dari akuntansi manajemen adalah di mana akuntansi yang tujuan utamanya menyediakan informasi guna membantu pelaksanaan fungsi manajemen. Ini perbedaan secara keseluruhan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, di mana pemakainya untuk akuntansi manajemen adalah para manajer dari berbagai jenjang organisasi, ya, karena tadi yang dihasilkan adalah keputusan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan pemakai utamanya adalah manajer puncak dan pihak luar atau investor. Lingkup informasi bagi manajemen akuntansi manajemen adalah bagian perusahaan. Akuntansi keuangan perusahaan secara keseluruhan, ya, karena akuntansi keuangan itu siapapun membutuhkan, baik itu karyawan, masyarakat, jadi tidak hanya investor. Fokus penekanan pada akuntansi manajemen adalah masa depan dan keuangan adalah masa lalu. Tadi seperti yang saya sebutkan, aturan pengukuran pelaporannya tidak ada batasan kecuali manfaat yang diperoleh manajemen. Untuk akuntansi keuangan dibatasi oleh prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk prinsip-prinsip akuntansi ada PSAK, ada SAK etap, itu ya, dan masih banyak lagi ya. Kemudian untuk akuntansi manajemen range waktunya fleksibel, sedangkan untuk akuntansi keuangan kurang fleksibel karena mencakup kuartalan, semesteran atau tahunan. Disiplin sumbernya ilmu ekonomi dan psikologi sosial, sedangkan akuntansi keuangan dia adalah ilmu ekonomi. Untuk selanjutnya isi laporannya lebih rinci untuk akuntansi manajemen karena menghasilkan keputusan sehingga dia lebih banyak membutuhkan laporan yang diperlukan. Untuk akuntansi keuangan, laporan keuangan berupa ringkasan mengenai perusahaan secara keseluruhan. Sifat informasinya untuk transaksi yang bersifat informasi lebih besar. Akuntansi keuangan ketepatan informasi yang merupakan hal yang penting dan implikasi perilaku dirancang untuk mempengaruhi perilaku manajer dan karyawannya. Untuk akuntansi keuangan terutama melaporkan kejadian-kejadian ekonomi tapi tidak mempengaruhi perilaku kompensasi manajer, sering didasarkan pada hasil keuangan yang dilaporkan. Itu tadi perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, bisa kita lihat di sini. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oh ya, berarti di dalamnya dia harus melaporkan dan juga sebagai pengambilan keputusan, ya. Lalu perbedaan antara biaya dan beban itu sendiri bagaimana? Kalau di semester 1 kita sudah mempelajari berbagai jenis biaya dan juga beban. Ya, biaya adalah manfaat yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa. Sedangkan beban adalah biaya yang telah memberikan suatu manfaat sekarang dan telah berakhir. Berarti kalau kita melakukan sewa gedung, ya, ketika kita menyewa dulu, baru kita mengeluarkan uangnya, ya, disebut biaya ataukah beban? Kalau kita membayar sewa gedung, kemudian memanfaatkan gedung itu disebut biaya ataukah beban. Nah, kita bisa melihat dari perbedaan biaya dan beban, meskipun di dalam suatu perusahaan memang tidak pernah disebutkan secara khusus antara biaya dan beban, semuanya biasanya disebutkan sebagai biaya, gitu aja ya. Tapi di dalam sini karena kita masih dalam proses belajar, maka kita perlu untuk mengetahui secara spesifik perbedaan antara biaya dan beban. Sama halnya dengan gaji.
Kalau kita meminta seseorang untuk bekerja terlebih dahulu baru menggajinya, disebut biaya ataukah beban? Ketika kita membayar seseorang, jadi dibayar dulu baru seseorang bekerja, itu disebut biaya ataukah beban? Coba ditafsirkan ya. Oke, kembali lagi bahwa akuntansi biaya adalah proses identifikasi, pencatatan, perhitungan, peringkasan, evaluasi, dan pelaporan biaya pokok suatu produk baik barang maupun jasa dengan metode dan sistem tertentu sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien ya. Dimana akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyediakan informasi biaya unit usaha. Jadi ketika dia sudah dicatat, ditafsirkan, dihitung semuanya dalam bentuk laporan keuangan, tetap dia akan menjadi pengambilan keputusan karena dia bersangkutan dengan pengeluaran atau beban-beban atau biaya-biaya atau pengorbanan ya, pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, di mana nantinya akan mempengaruhi keputusan dari seorang manajer. Oke, kita selanjutnya. Ada tujuan dari akuntansi biaya, mungkin tidak saya baca keseluruhan, di mana salah satunya hanya menentukan HPP, menyediakan informasi biaya sebagai alat perencanaan, pengendalian biaya dari periode berikutnya dan periode selanjutnya, ya periode sebelumnya dan periode selanjutnya, bagaimana biaya itu tadi agar bisa lebih efisien. Memperkenalkan berbagai metode. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar berbagai metode untuk metode harga pokok pesanan, metode harga pokok proses. Nanti kita pelajari semuanya. Kemudian pengambilan keputusan secara khusus, menghitung laba perusahaan periode tertentu, menghitung menganalisis terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan dari suatu biaya. Fungsi dari akuntansi biaya itu sendiri melakukan perhitungan dan pelaporan biaya HPP, memperinci biaya HPP segenap unsurnya, memberikan informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan beban, memberikan data bagi proses penyusunan anggaran, dan memberikan informasi biaya bagi manajemen guna dipakai untuk pengendalian manajemen. Manfaat dari data biaya itu sendiri ada ada perencanaan, pengawasan, pengukuran penghasilan, dan pengambilan keputusan bisnis. Seperti tadi yang sudah saya bahas di penjelasan sebelumnya untuk manfaat data biaya. Karakteristik umum biaya ada uang, ada hak pemakaian, ada nilai, kondisi dan pembatasan, ada unsur waktu, dia berwujud dan tidak berwujud, dan mempunyai nilai guna. Nah, beberapa tahap dari kegiatan biaya, ada pengukuran, di mana seluruh aktivitas finansial yang akan dilakukan perusahaan harus sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Penelusuran menunjukkan bahwa perolehan aktiva dapat ditelusuri secara tuntas sehingga biaya maupun mempunyai sifat yang objektif. Pembebanan penentuan apakah perusahaan memperoleh laba atau justru menderita kerugian. Di sini mungkin tidak saya seluruhnya bahas. Di sini ada struktur organisasi dan proses produksi perusahaan manufaktur. Ada dewan komisaris, direktur utama, di mana direktur utama di bawahnya ada departemen pemasaran, departemen produksi, departemen keuangan, departemen akuntansi, dan departemen umum. Nah, saya punya pertanyaan. Apakah ada divisi yang kurang atau departemen yang kurang dalam struktur organisasi ini? Kalau kita melihat di sini, yang paling kurang atau yang kurang yang biasa umum kita perlukan, pasti kita perlukan adalah departemen internal audit. Nah, pertanyaan saya yang selanjutnya adalah di manakah posisi dari departemen internal audit? Apakah di bawah dewan komisaris? Apakah di bawah direktur utama? Ataukah di bawah departemen-departemen yang lainnya? Nah, pertanyaan saya itu bisa dilihat atau dicari coba di beberapa perusahaan yang mungkin teman-teman semuanya sudah pernah bekerja. Dulu saya pernah bekerja dalam suatu perusahaan di mana departemen internal audit berada di bawah dewan komisaris. Artinya ketika dia berada di bawah dewan komisaris, maka pekerjaan dari direktur utama departemen pemasaran, produksi, keuangan, akuntansi, dan umum akan diaudit oleh departemen internal audit.
Apakah itu sah? Ya sah, sah saja. Lalu apakah mungkin bahwa Departemen Internal Audit berada di bawah Direktur Utama? Artinya Dewan Komisaris dan Direktur Utama tidak perlu untuk dilakukan audit dalam pekerjaannya. Ya mungkin saja hal itu terjadi. Di mana? Di perusahaan yang seperti apa? Dulu saya pernah bekerja dalam suatu perusahaan yang Departemen Internal Auditnya juga berada di bawah Direktur Utama. Kenapa dia berada di bawah Direktur Utama? Itu artinya bahwasannya Dewan Komisarisnya tidak akan pernah mencurigai pekerjaan dari Direktur Utama. Apakah dia akan melakukan fraud atau tidak? Ya, alasannya kenapa? Karena perusahaan itu merupakan perusahaan keluarga dan yang menjadi Direktur Utama adalah suaminya, sedangkan Dewan Komisarisnya adalah istrinya. Itu ya. Jadi untuk struktur organisasi perusahaan itu perusahaan sendiri yang menentukan, ya. Bahkan organisasi dari tadi adalah di mana ada beberapa konsep dari bahkan organisasi di mana posisi manajemen utama dan suatu entitas membantu untuk identifikasi wewenang, tanggung jawab, akuntabilitas, serta penting mengembangkan suatu sistem akuntansi biaya yang dapat melaporkan tanggung jawab para individu. Bahkan organisasi konsep lini staff, semua posisi dan unit fungsional dapat dikelompokkan menjadi dua posisi lini untuk membuat keputusan. Posisi staff memberikan saran dan melakukan fungsi-fungsi teknis. Bahkan organisasi konsep kerjasama tim fungsional di mana fungsi penting dari suatu perusahaan adalah sumber daya, proses, dan hubungan antar manusia. Nah, di sini ada partisipasi controller dalam perencanaan dan pengendalian, di mana controller menjadi manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi, melakukan koordinasi, bertanggung jawab, dan memberikan saran kepada manajemen lainnya. Nah, terakhir ada Departemen Biaya, di mana di bawah pimpinan controller bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas suatu perusahaan. Oke, demikian sedikit dari penjelasan saya di pertemuan pertama ini tentang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Video saya semoga bisa dipahami dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video saya selanjutnya terkait dengan akuntansi biaya. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.